wa yatawaddadu li gharibin hadara indahu, wa yatawaddadu dan tawaddud ini menampakkan apa, kasih sayang gitu ya, senyum mungkin ya, atau yes, pokoknya mengasih sayangi orang yang gharib, orang yang asing yang hadir di sisinya. Mungkin ini orang baru hadir sekali, nah, maka dia hendaklah jangan menampakkan wajahnya yang mungkin, walaupun mungkin sedang ya, mungkin apa, sedang apa, mungkin ono arek sing baru digegeri mungkin. Ada orang baru datang, maka robahlah situasi wajahnya dengan senyuman ke orang tersebut. Jangan ikuti mari pisan, balik nanti dia gitu. Berhenti sejenak, nunduk dengan senyum, mungkin apa, hormat gitu ya, suruh maju, suruh apa gitu. Kenapa? Karena nanti dia biar timbul apa namanya, kagum gitu ya. Wa yatawaddad li gharibin hadra indah, hendaklah mengasihi orang yang gharib, orang yang apa namanya, orang yang asing, hadara indahu, yang hadir di sisinya, wa yabsutu lahu, dan berusaha untuk menyenangkan orang asing tersebut. Wa yabsutu, basato itu membentangkan, maksudnya apa namanya, menyenangkan, dilos gitu ya kesenangannya. Jangan dia ini kawit teko langsung ditakoni gitu ya, ente ngaji apa gitu ya, ente hadir sini nih wes bondo apa, wes iso tak takoni ini bisa ndak gitu. Senangkan dia dulu gitu ya. Misal ini kalau pengajian ya, tapi kalau taklim kan ndak kan, memang sudah ada kelasnya kan gitu ya. Ini kan kita bahas adabnya orang alim. Wa yabsutu lahu, dan menyenangkan orang asing tersebut. Lian syaraha sadruhu, agar dadanya lapang, agar senang masuk ke sana. Ya. Jadi dia bakal insya Allah balik lagi, karena dia sekali duduk mungkin di luar sumpek, tapi ketika masuk di majelis itu dia kerasa nyaman karena dihormati, disambut dengan senyuman. Ya. Nampak kasih sayangnya yang apa, kasih sayang yang menyambutnya, nah, gitu. Fa inna lil qadimi dahisyah, karena orang yang datang itu ya, orang yang baru datang itu dahisyah, dia akan terkejut, merasa apa, aneh gitu ya. Lah di saat terkejutnya, kalau dia terkejut gara-gara gara-gara bangga, maka insya Allah dia bakal balik lagi. Tapi kalau dia punya perasaan terkejut, kaget gitu ya, moro-moro datang, sekali datang kena tamparan marah misalkan ya, langsung disender apa gitu ya, mungkin dia mungkin barangkali dia ini apa namanya, orang baru taubat, mungkin datang penuh dengan tato ya, kalung besinya sih dipakai, mungkin karena dia mungkin pang mungkin ya. Jangan ditampar langsung, hilangkan semuanya itu. Anggap ini orang nggak punya dosa sudah, gitu. Untuk membahas dia sudah nanti mungkin berapa, kalau sudah kerasa mapan orangnya, sudah merasa nyaman, baru mungkin mau dinasihati. Cuma jangan keras-keras. Ketika datang sambut dengan sambutan yang luar biasa, gitu. Jangan lihat luarnya gitu ya, jangan lihat dohirnya. Kita tidak tahu batinnya dia ya, maka nanti ketika dia pertama kali terkejut ketika masuk ke sana, tapi dikejutkan dengan rasa apa, dengan rasa kagum karena sambutannya luar biasa, insya Allah bakal apa namanya, orang tadi bakal nyaman di situ, balik lagi nanti kerasa dingin tempat tersebut bagi orang tersebut. Wala yuksirin nadhar ilaihi, ya, dan jangan banyak lihat ke orang tersebut. Lirik etok jangan ya. Jangan dilihat. Kalau pertama kali ya,
dengan sambut. Tapi ketika sudah jalan jangan melirik atau melihat ke orang tersebut, jangan banyak melihat. Kalau sesekali tidak apa-apa. Fa inna dzalika yukhziluhu, karena hal tersebut dapat membuat dia gelisah, tidak enak. Jawabannya baru datang dilirik tok kan gak enak kan. Takutnya nanti dia merasa opo pas kok anak ini dikira apa, kelihatan seperti apa, atau mungkin kelihatan seperti anjing ya apa ini, nah, gitu. Dia bingung nanti. Terus ndelok agak senyum, nah, gitu ya misalnya. Kemudian wa idza aqbala ba'dul fudala, wa idza aqbala ba'dul fudala wa qad syara'a fi mas'alatin amsaka anha hatta yajlis. Idza aqbala, apabila datang atau menghadap, apabila datang sebagian fudala, orang utama datang ke majelisnya, maka wa qad syara'a, dan telah memulai dia syara'a, dan dia telah memulai fi mas'alatin, dalam satu masalah, maka amsaka, hendaklah dia ini diam sejenak. Mungkin gurunya datang gitu ya, diam, jangan teruskan apa jadi pura-pura cuek, tidak boleh. Diperhatikan sampai gurunya, sampai orang fudala tadi duduk, walaupun bukan gurunya. Ya. Atau tokohnya mungkin di daerah tersebut, mungkin tokoh di kampungnya mungkin. Pokoknya orang yang lebih utama dari dia. Gitu ya. Datang ke majelisnya, maka dan telah memulai dalam satu masalah, membahas sebuah masalah, maka amsaka diam anha darinya, dari masalah tadi. Jadi jangan teruskan masalah tadi hatta yajlis, sampai dia duduk. Kalau duduk baru dia minta rukhsah, minta maaf untuk diteruskan, baru teruskan. Wa idza jaa wa huwa fi mas'alatin a'adaha lahu aw maqsudaha. Wa idza jaa, dan apabila dia datang, wa huwa, dan apabila datang si fudala tadi ya, sebagian orang fudala tadi datang, wa huwa fi mas'alatin, dan si fudala ini dalam wa huwa fi mas'alatin, dan dia sedang membahas sebuah masalah, a'adaha lahu, maka diulang lagi masalah tadi supaya jelas gitu ya. A'adaha, dia mengulang masalah tadi, lahu, untuk si orang fudala tadi. Jadi orang fudala ketika datang dalam tengah-tengah membahas masalah, ya, diam, kemudian setelah duduk diulang lagi masalah tadi. Ya, mungkin diulang dengan sejenak gitu ya, diulang lagi biar sama-sama mengetahuinya. A'adaha lahu au maqsudu, atau maksudnya. Misal tidak mengulang masalahnya, tapi mengulang maksud yang dia bahas apa tadi, dari awal dibahas, sehingga ketika diteruskan si fudala tadi sudah ngerti, gitu maksudnya. Wa idza aqbala fadilun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ati baqiyatan biqadri ma yasilul fadil ila majlis tarakaha kaila yakhjalil mukbil biqiyamihim inda julusihi. Wa idza aqbala fadilun wa qad baqiya li faraghihi, dan apabila aqbala datang fadilun, menghadap atau datang ya, fadilun orang yang utama, wa qad baqiya li faraghihi, dan telah tersisa li faraghihi, ya, wa qad baqiya li faraghihi, dan sungguh telah tersisa sedikit gitu maksudnya, sudah hampir selesai. Baqiya li faraghihi, pembahasannya sudah hampir selesai. Wa qiyamil jamaah, dan orang jamaah sudah hampir berdiri. Wa qad baqiya li faraghi wa qiyamil jamaah baqiyatan biqadri ma yasilil fadil ilal majlis. Maka maksudnya hendaklah disisakan gitu ya. Disisakan majelis tersebut, enggak langsung ditutup gitu ya. Tapi disisakan sedikit, agar jamaah tadi tidak segera berdiri gitu ya, kan tidak pantas juga kalau orang fadil tadi datang kemudian jamaah langsung berdiri, tidak. Jadi disisakan pembahasannya, ya,
dengan sekedar mayasilul fadil il majlis, sekedar nanti si fadil ini setelah duduk di majlis sebentar kemudian ditutup gitu. Biar nanti ketika si fadil datang jamaahnya bukan langsung berdiri, enggak, tapi si orang utama ini datang ya, kemudian duduk sejenak, kemudian teruskan pembahasannya sedikit, selesai bubar, gitu maksudnya. Kenapa? Tarakaha, kemudian baru dia meninggalkannya atau menyelesaikannya gitu ya. Li'alla yahjalil muqbil bi qiyamihim. Nah, ini ya. Li'an la yahjalul muqbil bi qiyamihim inda julusihi. Agar li'alla yahjalul, agar orang-orang itu agar tidak izin, agar tidak malu, agar tidak gelisah, tidak punya rasa agar tidak malu atau gelisah gitu ya. Agar tidak ada rasa tidak enak al-muqbil, orang yang datang tadi biqiyamihim, dengan berdirinya mereka gitu ya. Orang yang datang tadi yang utama tadi biar tidak malu biqiyamihim, dengan berdirinya mereka inda julusi, ketika dia duduk. Maksudnya jaga perasaan gitu ya, jaga perasaan. Jadi jaga perasaan ketika ada orang datang ya, terutama orang yang utama atau siapa yang datang gitu ya. Kok kari telat, ini kari telat betul ya, wes meh Fatihah mungkin ya. Nah, maka diam sejenak biar orang tadi duduk ya, menempatkan duduknya, kemudian nanti mungkin ditutup dengan kata-kata apa, baru dia nutup. Setelah orang duduk baru dia mungkin ditambah sejenak gitu ya, mungkin ya, baru dia diselesaikan pembahasannya atau majelisnya diselesaikan gitu ya, agar orang itu tidak malu gitu ya. Kan lebih malu lagi kalau dia datang belum duduk, orang sudah bangun, kan tampak gak enak. Nah, biar dia duduk dulu, mungkin suruh ke depan, nah nanti gitu ya, baru setelah itu selesai. Wa yura'i maslahatal jamaah fi taqdimin wa fi taqdimi waqtil hudur wa ta'khirihi. Wa yura'i, dan memperhatikan atau menjaga kemaslahatan jamaah fi taqdimin, di dalam mendahului waqtal hudur ya, waktu hadir, wa ta'khirihi, dan juga mengakhirinya. Menjaga kemaslahatan jamaah gitu ya. Mungkin kalau jamaahnya sedikit tunggu dulu bentar mungkin. Idza lam yakun alaihi dararun wala mazid kulfatin, jika tidak ada bahaya dan tidak ada ketambahan kesulitan. Jika tidak ada bahaya dan tambahan kesulitan atau tidak kesulitan maksudnya. Jadi kalau tidak kesulitan, maka memulai dan mengakhiri majelisnya itu hendaklah menjaga kemaslahatan jamaah. Tadi ya mungkin karena ini orang sangat awam sekali ya, mungkin ditunggu dulu mungkin ya, agak banyak sedikit baru dimulai ya. Kemudian ketika mengakhirinya pun juga lihat situasi ya. Kalau ada orang yang datangnya akhir ya mungkin tambah sedikit 5 menit mungkin, biar dia biar dia tidak malu keterlaluan malunya. Ini kalau tidak berbahaya. Tapi kalau berbahaya atau menambah kesulitan ya dipaskan waktunya. Ya, misalkan kalau ditambah mesti nanti keteteran dalam jamaahnya sholat, mungkin ini sudah memang pas waktu sholat ya. Kalau ditambah ini berarti nanti bakal ngundur waktu sholatnya. Biasanya mungkin ini adzan masih berhenti, ya sudah, berarti berhenti di situ. Kalau tidak ada kesulitan ditambah, mungkin yang bukan di waktu sholat atau di waktu-waktu yang biasa, nggak ada istilah untuk mengatur itu, untuk mengatur demi kemaslahatan jamaah ini tidak ada kesulitan, maka disesuaikan, maksudnya gitu. Wa yaqulu ba'da khatmi kulli darsin wallahu a'lam. Ba'da ma yaqulu qabla dzalika kalaman yusir. Wallahu a'lam. Wa yaqulu ba'da khatmi kulli darsin, dan membaca atau mengatakan
kulli darsin ba'da khatmi kulli darsin, setelah hatam setiap pelajaran atau menutup gitu apa? Ba'da khatmi kulli darsin, dan mengatakan setiap menutup semua pelajaran dengan ucapan wallahu a'lam. Ba'da ma yaqulu qabla dzalika, setelah dia mengatakan sebelumnya kalaman ucapan yus'iru yang yus'iru, setelah dia mengucapkan ucapan yang yang menandai bahwa ini sudah mau akhir gitu ya. Bi khatmid darsi ka qaulihi hadza akhiruh wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah taala gitu maksudnya mengakhiri dengan wallahu a'lam setelah dia mengucap ucapan-ucapan yang menandakan bahwa ini pelajaran sudah berhasil. Misalkan ini kata-kata hadza akhir lah, ini akhir pelajaran dan insyaallah diteruskan akan datang wallahu a'lam, begitu ya. Mungkin seperti itu, mungkin seperti itu maksudnya. Wa ma ba'dahu ya'ti insyaallah wa nahwi dzalika dan lain-lainnya. Liyakuna wallahu a'lam khalisan li dzikrillah. Liyakuna, agar menjadi kata-kata wallahu a'lam itu khalisan lillah. Liyakuna liyakuna wallahu alam, agar menjadi wallahu alam, ay lafaz wallahu alam yang dia ucapkan itu agar menjadi khalisan, ikhlas li dzikrillah, ya, untuk berzikir kepada Allah. Wa liqasdi ma'nahu, dan untuk tujuan maksudnya. Wa taqaddama anna istaftih kulla darsin bi bismillahirrahmanirrahim liyakuna dzikrullah ta'ala fi bidayatih wa khatimatih. Ini lanjutan dari atas. Wa taqaddama, dan sungguh telah berlalu pembahasan bahwa dimulailah setiap pelajaran itu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim dulu. Kita pernah membahas ya. Jadi dianjurkan setiap pelajaran itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa tujuannya? Agar menjadi dzikir kepada Allah. Bismillah agar menjadi dzikir kepada Allah. Menjadi dzikir kepada Allah fi bidayati darsi wa khatimati. Liyakuna dzikrullah, agar menjadi dzikir kepada Allah itu agar menjadi dzikir kepada Allah di permulaannya dan di penutupannya. Jadi maksudnya permulaannya itu di awal dengan bismillahirrahmanirrahim, akhirannya juga ditutup dengan ucapan wallahu a'lam. Ini ya, wallahu a'lam, ini juga dzikir kepada Allah. Jadi agar dimulai dengan zikir dan diakhiri dengan zikir, gitu maksudnya. Ya itu ya, kata-kata wallahu a'lam bishawab itu sudah biasa kan itu. Jadi awalnya ini sunnah maksudnya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi wallahu a'lam. Jadi ya kan akhirnya kan setelah talib kan mesti wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Kan itu kan. Supaya untuk supaya untuk mengingatkan diri kita bahwa yang tadi dibahas itu semua kebenaran itu Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan Allah yang paling tahu akan kebenarannya. Bisa jadi tadi ada yang salah, ya semuanya tuh makhluk tempatnya salah. Yang pasti Allah yang maha tahu. Maka wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha tahu atas kebenaran
yang tadi telah dibahas. Bukan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah berarti menandakan alhamdulillah ini sudah betul semua. Seakan-akan seperti itu. Nah, ini juga termasuk adab. Kemudian wa yanqusu qalilan ba'da qiyamil hadirin lima fihi minal fawaidi wal adabillah. Minha adamu muzahamatihim wa minha in kana fi nafsi ahadin baqaya soal sa'alahu. Wa yanqusu dan disunahkan, dianjurkan bagi si alim tadi yang kusu diam sejenak qalilan ba'da qiyamil hadirin, setelah para hadirin berdiri, maknanya berdiri untuk keluar. Untuk ketika hadirin sudah keluar, maka si alim ini dianjurkan untuk diam sejenak, hendak ikut keluar dulu, hendak bareng keluarnya gitu aja. Biar orang-orang keluar dulu, ya, dia diam sejenak. Untuk apa katanya? Satu, minha adamu zahamatim, agar tidak ikut berdesak-desakan dengan mereka. Ya, agar tidak ikut berdesak-desakan dengan mereka. Kalau ikut berdesak-desakan dengan mereka, yang lainnya malu. Ya, biar yang lain itu keluar semua, baru dia si alim tersebut. Tujuannya satu, biar tidak ikut berdesak-desakan dengan mereka. Yang kedua diantaranya, wa minha in kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin sa'alah. Misal jika ada di antara mereka fi nafsi ahadin, jika di dalam jamaah itu ada seseorang yang mungkin ada pertanyaan yang tertinggal, ada sisa-sisa pertanyaan, mungkin malu bertanya, mungkin ada masalah, biar nanti ada waktu bertanya kepada si alim tadi dengan berdua rahasia gitu mungkin. Jadi boleh gitu. Jadi si alim duduk bentar, barangkali ada orang mau tanya nanti yang mungkin sifatnya rahasia, biar dia menghampiri setelah orang-orang keluar. In kana fi nafsi ahadin baqaya su'alin, ya, tersisa ada soal, maka sa'alahu, si orang tadi bisa bertanya kepada si alim tersebut. Wa minha, dan diantaranya, dan diantara faedahnya, ya, si alim tadi tidak berdiri dulu, diam sejenak, tidak ikut keluar dengan jamaah. Diantaranya wa minha adamu rukubihi bainahum in kana yarkab, agar tidak naik, ya, agar dia tidak menaiki di antara mereka. Maknanya dia biar kendaraan itu tidak bareng sama mereka. In kana yarkabu, kalau dia naik kendaraan, gitu ya. Jadi biar mereka dulu, nanti si alim tadi sendiri. Kalau itu kalau naik kendaraan ya enggak, pokoknya ya itu intinya. Wa ghairu dzalika, dan lain-lain sebagainya, banyak faedah. Kemudian wa idza arada an yakum da'a bima warada fil hadis. Kalau ingin berdiri, ingin beranjak gitu ya, ingin beranjak dari majelis, dari tempat duduknya, an yaqul da'a biha, idza arada an yakuma da'a biha, adalah dia berdoa dengan doa yang telah datang dalam hadis apa? Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafarahnya majlis itu, atau kafarahnya kalau ada sesuatu yang kurang maka akan diampuni, itu namanya kafarah. Nah, kafarahnya majlis adalah subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.